Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah, hafizakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian, sumur Zam-Zam yang Allah karuniai kepada Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar itu mendadak kering dan tidak diketahui lagi keberadaannya selama berabad-abad. Sumur Zam-Zam berhenti mengeluarkan air yang sangat istimewa itu dan tidak lagi memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar Mekah. Namun, kemudian sumur Zam-Zam kembali ditemukan oleh Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa air Zam-Zam mengering dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak video ini sampai habis agar kita tidak gagal paham. Namun sebelum itu, sahabat silahkan subscribe channel kami, like dan share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Barakallah. Saat itu, Makkah kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Muddah bin Amr dan kabilah Khoturo bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaidah bin Hausar. Mereka datang ke Mekah karena melihat sekawanan burung yang merupakan pertanda ada sumber air di tengah padang tandus. Kabilah Jurhum dan kabilah Khoturo meminta izin kepada Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk tinggal di wilayahnya dan beliau pun mengizinkannya. Telah kami ceritakan di video kami lainnya yang berjudul 8 keajaiban air Zam-Zam tentang asal mula sumur Zam-Zam. Kemudian anak mereka, Nabi Ismail, menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Sepeninggalnya Nabi Ismail, kepengurusan Zam-Zam diwariskan kepada Nabit. Ketika Nabit wafat, kepengurusan Zam-Zam dipegang Khaidar. Khaidar wafat, kepengurusan dipegang oleh Muddah bin Amr karena mendapat dukungan dari keturunan Ismail sehingga memiliki hak mengurus Baitullah yang tidak dimiliki oleh sepupunya As-Samaidah. Sejak saat itu, Mekah berada di bawah kendali suku Jurhum. Suku Jurhum yang berkuasa di Mekah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezoliman di tanah suci itu, termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang yang berbuat zolim di Mekah, maka harus diusir. Kezaliman suku Jurhum inilah yang membuat mata air Zam-Zam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Suku-suku lainnya yang mendengar perbuatan orang-orang Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zolim. Akhirnya, Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Jurhum pun diusir dari Mekah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zam-Zam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zam-Zam itu diketahui suku lain setelah kepergian mereka. Seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zam-Zam tidak lagi tampak, betul-betul rata dengan tanah. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul Sejarah Hidup Muhammad menuturkan Abdul Muttalib sebagai keturunan keluarga besar Qusay bin Kilab mengambil alih kedudukan ayahnya Hashim mengurus pembagian air dan persediaan makanan bagi tamu Ka'bah. Dia menggantikan pamannya Muttalib. Abdul Muttalib mempunyai tanggung jawab besar setelah pamannya dalam urusan Ka'bah, seperti Sikoyah dan Rifadah, yaitu memberi minum para jemaah haji,
yang diambil dari sumur-sumur yang terpencar-pencar di sekitar Mekah. Karena pada saat itu sumur Zam-Zam yang Allah karuniai kepada Nabi Ismail itu telah kering dan tidak diketahui lagi keberadaannya selama berabad-abad. Suatu hari, Mekah tengah mengalami kekeringan. Masalah ini tentunya membuat Abdul Muthalib resah, karena ribuan jamaah akan segera datang ke Mekah. Abdul Muthalib pun memikirkan 1000 cara untuk mendapatkan air. Dikisahkan, Abdul Muthalib saat ini sedang tertidur di Hijr Ismail. Datang seseorang dalam mimpinya dan berkata, "Galilah Thayyibah." Dijawabnya Abdul Muthalib, "Apa itu Thayyibah?" Kemudian orang itu menghilang begitu saja. Pada malam kedua, Abdul Muthalib bermimpi lagi. Suara itu memerintahkan untuk menggali al-barrah atau yang baik. Abdul Muthalib masih belum mengerti, kemudian bertanya, "Apa itu birrah?" Orang tersebut tidak menjawab dan menghilang. Malam ketiga, beliau kembali bermimpi. Kali ini ia diperintahkan untuk menggali al-madhmunah, yaitu sesuatu yang berharga. Abdul Muthalib tidak mengetahui dan bertanya, "Apa itu madhmunah?" Kemudian orang tersebut menghilang lagi tanpa menjelaskan apapun. Malam keempatnya, orang tersebut datang kembali ke mimpinya. Kali ini dengan perintah yang jelas. Dia berkata, "Galilah Zam-Zam." Namun, Abdul Muthalib ini masih belum paham dan bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Air yang tidak kering dan tidak meluap. Engkau dapat memberi minum jamaah haji dengannya. Letaknya di antara kotoran dan darah, di paruh gagak yang tuli dan di sarang semut. Setelah mendapat tanda-tandanya, Abdul Muthalib bersama putra sulungnya yaitu Harits menggali di lokasi yang saat ini dinamai sumur Zam-Zam. Abdul Muthalib dan putranya tampak serius menggali. Orang-orang Quraisy penasaran dan menghampiri mereka. Mengetahui tempat yang digali sangat sakral karena sebagai tempat penyembelihan. Orang-orang Quraisy mencoba menghentikannya. Namun saat itu Abdul Muthalib tidak menggubris respon mereka. Abdul Muthalib tetap dengan pendiriannya dan terus menggali. Sementara Harits jaga-jaga barangkali orang Quraisy akan melakukan tindakan untuk mencegahnya. Penggalian sumur pada hari keempat, dinding sumur sudah mulai terlihat. Beberapa penggalian lagi, mungkin tingkat air sudah dapat dicapai. Abdul Muthalib pun masuk ke dalam sumur, menemukan bahwa di dalamnya ada 2 patung rusa emas, pedang dari Qal'ah dan perisai. Atas keberhasilan ini, Abdul Muthalib bertakbir, "Allahu Akbar," dan berkata, "Inilah sumur Ismail." Segeralah kaum Quraisy tahu bahwa Abdul Muthalib yang sebelumnya mereka acuhkan telah mendapat sumber air. Kaum Quraisy yang berkerumun di dekat penggalian sumur itu kemudian bersikukuh bahwa mereka bisa ikut memiliki kepemilikan sumur tua tersebut. Perdebatan pun terjadi. Sementara kaum Quraisy bersikukuh hendak ikut memiliki, sedangkan Abdul Muthalib berniat agar sumur bisa digunakan untuk kepentingan umum, seperti penyediaan air minum bagi para haji. Musyawarah menemui jalan buntu. Orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib pun bersepakat untuk membawa sengketa itu ke seorang dukun bijak dari Bani Sa'd Huzaim. Tempatnya yang berada di timur Sam. Abdul Muthalib ditemani 20 orang dari Bani Abdi Manaf. Sedangkan kaum Quraisy juga membawa 20 orang dari perwakilan beberapa kabilah Quraisy. Ketika mendekati Syam, dalam gurun yang tandus, perbekalan air rombongan Abdul Muthalib telah tandas. Mereka kehabisan perbekalan air, maka mereka pun meminta bantuan dari rombongan kaum Quraisy. "Sesungguhnya kami beruntung dan kami tak akan memberikan kalian air, karena akan mengalami kejadian seperti kalian, yaitu kehabisan air jika kami berikan air kami." Abdul Muthalib bertanya pada kaumnya, "Apa pendapat kalian? Apa yang harus kita perbuat?" Kaumnya pasrah menjawab, "Kami mengikuti apapun perintahmu."
maka perintahkanlah kami apa yang Anda kehendaki. Ada usulan dari kaumnya, agar selama mereka mempunyai kekuatan, maka mereka harus menggali lubang untuk kuburnya. Maka jika seseorang telah meninggal, saudara lain yang masih hidup diminta meletakkan jasad saudaranya yang telah meninggal ke lubang yang telah digali. Begitupun seterusnya hingga tersisa seorang saja dari mereka. Menurut mereka, usulan ini lebih baik daripada jasad mereka harus tergeletak tak terurus semua. Mereka pun duduk sambil menunggu maut. Di tengah-tengah kaumnya yang hampir putus asa itu, tiba-tiba Abdul Muthalib bangkit dan berkata, "Sesungguhnya kita tak akan menyerah pada maut. Kita harus terus berjuang dan berusaha. Kita pasti mampu. Semoga Allah memberi kita air di tempat lain. Ayolah kita bergerak." Maka Abdul Muthalib bergerak menuju tunggangannya dan menaikinya. Ketika hendak berangkat, tiba-tiba air menyembur dari sisi bawahnya. Bertakbirlah Abdul Muthalib disusul oleh segenap rombongannya. Mereka pun minum beramai-ramai. Abdul Muthalib pun mengundang kabilah Quraisy yang telah acuh kepada mereka. Kiranya rombongan Quraisy itu mengisi air mereka agar tidak kehabisan perbekalan air minum. Abdul Muthalib berkata, "Kami telah diberi minum oleh Allah." Mereka pun mengakui keutamaan Abdul Muthalib, sehingga memutuskan untuk menyerahkan urusan Zamzam kepada Abdul Muthalib. Salah seorang Quraisy berkata, "Wahai Abdul Muthalib, Tuhan yang telah memberi engkau air di tengah padang pasir inilah yang telah memberimu Zamzam. Demikianlah bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan dan keberkahan bagi hambanya, maka pasti akan diberikan jalannya. Namun sebaliknya, bila hambanya sudah berbuat zolim, maka keran keberkahan pun akan tertutup hingga hambanya tersebut sadar dan mau bertaubat." Semoga kisah Abdul Muthalib ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salawat serta salam kita selalu curahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.